semua berasal dari bahasa Latin yang berarti moderna, yang berarti sekarang saat ini. Makna dari kata itu adalah bahwa dasar moderna manusia seharusnya banyak sahabat yang telah bersepakat bahwa pada sekitar 1500 tahun sejarah dahulu dari Eropa. Dan saya utama tentang perkembangan filsafat yang pertama Renaissance. Zaman modern hanya menandakan periode waktu tertentu, namun juga mencakup suatu kemajuan yang muncul dengan ide-ide inovatif. Oleh karena itu, istilah-istilah seperti perubahan kemajuan dan teknologi dianggap penting untuk mewakili kesadaran kontemporer. Yang berarti kelahiran kembali adalah jembatan antara abad pertengahan dan era modern. Istilah Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang dalam bahasa Latin re dan nasi yang bermakna kelahiran kembali. Renaissance awalnya dimulai dari Italia, untuk dimulai di negara Italia. Seorang sejarawan terkenal Richard adalah orang pertama yang menyebut istilah Renaissance dalam karyanya yang berjudul Di Culture, The Renaissance in Italian pada tahun 1860. Dalam karyanya yang berjudul Job Breaker kembali menggunakan istilah tersebut. Istilah Renaissance menjadi sangat populer pada tahun 1860. Dan mengapa Renaissance menjadi jembatan antara abad pertengahan dan zaman modern? Karena pada periode ini terjadi peningkatan pencerahan yang memacu pertumbuhan individu untuk lebih matang dan meningkatkan kepercayaan diri, serta usaha yang lebih besar untuk membebaskan diri dari kendali tradisi gereja. Setelah Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi, Italia runtuh dan kota-kota pelabuhannya sepi. Pedagang muslim mendominasi perdagangan Laut Tengah dari abad ke-8 hingga abad ke-11 Masehi. Sejak Perang Salib berakhir pada abad ke-11 hingga ke-13, pelabuhan-pelabuhan di Italia dihidupkan kembali oleh pasukan-pasukan Perang Salib karena mereka menggunakan sebagai titik keberangkatan ke Palestina. Setelah berakhirnya Perang Salib, pelabuhan-pelabuhan ini diubah menjadi pusat perdagangan yang terhubung kembali dengan dunia timur. Republik dengan muncul di Italia seperti kota Genoa, Florence, Venesia, Pisa, dan Milano. Kota-kota ini dikuasai oleh golongan borjuis, yaitu penguasa yang kaya raya. Dan pada abad ke-14 sampai 15 di Italia ada dorongan kuat untuk menciptakan inovasi baru dalam seni dan sastra. Orang-orang pada masa itu melihat kemajuan telah terjadi sebelumnya dalam dunia barat. Dan mereka membagi sejarah pemikiran menjadi 3 periode, yaitu zaman kuno, abad pertengahan, dan zaman modern. Mereka mengakui kemajuan yang besar dalam perkembangan kemanusiaan pada zaman kuno, dan mereka menginginkan kondisi serupa. Renaissance dianggap sebagai fase yang sangat penting dalam sejarah. Menjadi babak ketiga dari 4 babak tersebut pada abad ke-19, Renaissance dianggap sebagai periode yang signifikan dalam perkembangan seni dan sastra. Yang dimaksud signifikan ialah zaman yang pesat perkembangannya. Dalam metafisika atau ontologi, pemikiran abad pertengahan dicirikan oleh kesatuan, keseluruhan, dan keselarasan yang terorganisir dan sistematis. Para pemikir abad pertengahan menggambarkan realitas sebagai struktur hierarkis, mulai dari tingkat kenyataan yang paling tinggi hingga paling rendah. Dan pada masa Renaissance muncul suatu gerakan kebudayaan yang awalnya merupakan penyelenggaraan dalam aspek spiritual, sosial, dan gerejawi di Italia pada pertengahan abad yang ke-14. Gereja memegang peran yang dominan dalam pemerintahan. Kaum ksatria hidup dalam kemewahan, kebesaran, keperkasaan, dan kejayaan.
Namun dengan semakin kuatnya dominasi gereja, hal-hal semacam itu menjadi terbatas dan inilah yang memunculkan semangat Renaissance. Dan Renaissance muncul karena kemunculan kota-kota dagang yang makmur sebagai hasil dari perdagangannya. Hal ini mengubah suasana pesimis yang dominan pada zaman abad pertengahan menjadi optimis atau semakin makmur. Perkembangan ini juga menyebabkan penghapusan sistem stratifikasi sosial feodal dalam masyarakat agraris. Ada dorongan kuat untuk membebaskan diri dari keterkaitan feodal menuju masyarakat yang lebih bebas. Ini termasuk keinginan untuk membebaskan diri dari kendali agama guna mencapai kemerdekaan dalam mencapai kemajuan atau dalam mencapai sistem yang modern dalam perkembangan zaman. Pada masa Renaissance, seluruh kebudayaan Barat seolah itu terbangun dari timur di abad pertengahan. Manusia mulai mempelajari hakikat dirinya dalam semesta sebagai realitas. Dari abad 14 hingga ke-16, manusia mulai memandang dirinya bukan sebagai pengunjung dunia, namun sebagai pencipta dunianya sendiri. Sejarah filsafat modern menandai langkah pemberontakan terhadap cara pandang abad pertengahan. Ini adalah gerakan intelektual yang terus-menerus melawan konsep-konsep metafisika tradisional yang dikenal sebagai metafisika skolastik. Dari pemberontakan itu, filosofi modern mulai mengembangkan landasan pemikirannya yang lebih otonom, terutama dalam pemanfaatan rasio sebagai fondasi utama, yang menjadi terpisah dari pemikiran berdasarkan iman, keyakinan yang religius sebagai teologo. Perkembangan ini terus berkembang seiring waktu dan pada abad yang ke-18 hingga 19 menjadi periode penting dalam pemisahan ilmu pengetahuan dari filsafat. Memisahkan pengetahuan rasional dan sains dari pengaruh agama serta nilai-nilai spiritual. Renaissance yang merupakan masa kebangkitan kembali, kebebasan berpikir dan pengetahuan seperti pada zaman Yunani kuno. Memberikan dorongan besar dalam transformasi ini. Manusia dianggap sebagai animal rasional yang menekankan keunggulan kemampuan berpikir rasional manusia. Ini menciptakan semangat untuk mencapai kemajuan atas usahanya sendiri, menjauh dari ketergantungan pada campur tangan ilahi dan atau otoritas agama. Dan yang selanjutnya humanisme akan dijelaskan Mbak Ella. Pada masa Renaissance, manusia mulai menyadari akan dua hal, yaitu dunia luar dan dirinya sendiri. Kata humanisme merupakan berasal dari kata human yang artinya manusia. Aliran ini menitik beratkan nilai dan martabat manusia di atas segalanya, serta menjadikan kepentingan manusia sebagai ukuran kebenaran yang paling tinggi. Kesadaran yang muncul dari humanisme barat membuat manusia merasa bebas dari doktrin agama dan tradisi. Kebenaran harus dicapai melalui usaha sendiri. Perlahan kaum humanis melepaskan fokus pada tujuan keagamaan yang mutlak dan mulai menerima kehidupan dalam batasan-batasan dunia yang nyata. Jadi pada masa Renaissance itu muncul suatu gerakan yang namanya humanisme. Kan sebelum masa Renaissance ini kan masa pada abad pertengahan, yakni semua manusia itu terkekang pada doktrin-doktrin gereja. Nah, pada masa Renaissance ini muncul gerakan humanisme. Gerakan ini bertujuan untuk membebaskan manusia dari belenggu atau aturan-aturan gereja. Humanisme sebagai suatu gerakan intelektual dan kesusastraan pada prinsipnya merupakan aspek dasar dari gerakan Renaissance pada abad ke-14 sampai ke-16 Masehi. Gerakan ini mulai di Italia dan kemudian menyebar ke seluruh penjuru Eropa dengan tujuan untuk membangkitkan umat manusia dari tidur panjang
yang ada pada abad pertengahan, yaitu yang pada saat itu para manusia terkekang oleh aturan-aturan gereja. Meskipun kebebasan menjadi faktor utama dalam pemikiran humanisme, namun konsep kebebasan yang diperjuangkan bukanlah kebebasan yang absolut atau kebebasan sebagai lawan dari determinisme yang dominan pada abad pertengahan. Mereka mengupayakan kebebasan yang lebih bersifat manusiawi, yaitu kebebasan yang terikat pada batasan alam, sejarah, dan lingkungan sosial manusia. Para humanis pada masa itu tidak menolak keberadaan kekuatan-kekuatan metafisik atau ilahiyah. Meskipun mereka menentang otoritas gereja, hal ini tidak berarti bahwa mereka anti agama. Semangat mereka untuk menghormati nilai, martabat, dan kebebasan manusia disertai dengan pemahaman bahwa kekuatan Tuhan tidak dapat ditolak atau diperdebatkan. Namun mereka yakin bahwa di balik kekuasaan Tuhan, manusia memiliki banyak kesempatan untuk mengatur arah hidupnya. Jadi, pada masa humanis ini, meskipun para humanis itu menentang aturan gereja, bukan berarti mereka itu anti agama atau ateis. Namun mereka meyakini bahwa selain pada takdir itu, manusia juga berperan untuk menentukan masa depannya. Humanisme modern yang mengambil sikap kritis terhadap dominasi interpretasi kebenaran yang dipegang oleh persekutuan antara agama dan negara telah berkembang seiring dengan kemajuan perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan modern. Kaum humanis ditandai oleh pendekatan rasional mereka terhadap manusia yang tidak terburu-buru menerima otoritas wahyu ilahi, melainkan lebih cenderung melakukan penyelidikan teliti terhadap sifat alamiah dan keduniaan manusia terlebih dahulu. Jadi manusia humanis itu tidak hanya pasrah kepada Tuhan, namun juga ada usaha yang dia lakukan untuk menentukan masa depannya. Humanisme filsafat modern adalah gerakan pemikiran yang muncul pada abad ke-14 di Eropa dan berkembang pada masa Renaissance. Humanisme ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan rasionalitas, serta menolak dogma-dogma agama dan otoritas yang tidak rasional. Jadi kesimpulannya, humanisme filsafat modern adalah gerakan pemikiran yang muncul pada masa Renaissance, yang muncul pada abad ke-14 di Eropa dan berkembang pada masa Renaissance. Humanisme ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan, dan rasionalitas serta menolak dogma gereja. Humanisme filsafat modern juga menekankan pada pentingnya pendidikan dan pengembangan potensi manusia serta menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal. Jadi, zaman modern dalam filsafat merupakan kelanjutan dari zaman Renaissance. Sebenarnya secara esensial, zaman Renaissance ini tidak berbeda dengan zaman modern, karena karakteristik filsafat Renaissance tercermin pada filsafat modern, dan tokoh utama dalam filsafat modern yaitu René Descartes. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi tokoh yang terlibat dalam lahirnya filsafat modern. Kelompok kami melibatkan tokoh René Descartes karena beliau merupakan tokoh pertama yang ada di filsafat modern dan yang terkenal disebut dengan Bapak Filsafat Modern. René Descartes lahir pada tahun 1596 di Prancis. Ayahnya adalah seorang anggota parlemen Inggris dan ibunya meninggal saat Descartes masih berusia 1 tahun. Setelah ibunya meninggal, Descartes diasuh oleh neneknya dan tidak pernah bertemu lagi dengan ayahnya. Pada tahun 1612,
ia pindah ke Paris, di mana kehidupan sosialnya tidak begitu memuaskan sehingga ia memutuskan untuk menjauh dan tinggal di Faubourg Saint-Germain untuk mendalami ilmu ukur. Meskipun tidak pernah menikah, ia memiliki seorang anak dengan seorang pembantu. Namun anak tersebut meninggal dunia yang menyebabkan kesedihan yang sangat mendalam baginya. Descartes bergabung dengan tentara Belanda pada tahun 1617. Dia tinggal di negara itu selama 2 tahun karena menemukan tempat yang tenang, yang memungkinkannya untuk memperdalam pemikiran filosofinya. Pada tahun 1619, ia bergabung dengan tentara Bavaria dan selama musim dingin antara tahun 1619 sampai 1620 di kota tersebut, ia memiliki pengalaman yang kemudian ia tuangkan dalam buku pertamanya, yaitu Discours de la Méthode yang diterbitkan pada tahun 1637. Buku ini menggambarkan perkembangan intelektualnya, di mana ia menyatakan ketidakpuasannya terhadap filsafat dan ilmu pengetahuan yang menjadi subjek penelitiannya. Saat itu tidak mudah bagi Descartes untuk meyakinkan tokoh-tokoh gereja karena pada saat itu filsafat harus didasarkan pada rasio atau akal. Pemikir gereja juga pada waktu itu tetap teguh pada keyakinan bahwa filsafat harus bersandar pada iman, seperti yang ditunjukkan oleh perkataan Anselmus, yaitu credo ut intelligam, yang ia rumuskan berdasarkan argumen yang sangat terkenal dan kemudian dimasukkan ke dalam metode cogito atau metode keraguan untuk membuktikan bahwa dasar filsafat itu haruslah berasal dari akal, bukan dari iman. Dan untuk menemukan dasar yang kokoh bagi filsafatnya, Descartes pertama-tama melakukan keraguan terhadap segala hal yang dapat dipertanyakan. Saat itu ia mempertanyakan tentang eksistensi dunia, keberadaan Tuhan, bahkan dirinya sendiri. Dalam pertimbangannya ia mengajukan pertanyaan seperti contoh, apakah Tuhan itu benar-benar ada? Apakah badanku ini benar-benar ada? Dan akhirnya ia menyimpulkan bahwa karena dirinya meragukan, maka ia berpikir. Karena ia berpikir, maka ia eksis, dan karena ia eksis, maka Tuhan serta individu lainnya juga ikut eksis. Untuk membuktikan hasil pemikirannya, Descartes memperkenalkan metode keraguannya. Baginya, ketika seseorang meragukan suatu hal tersebut menunjukkan bahwa orang tersebut sedang berpikir. Menurutnya, kebenaran tersebut tidak dapat ditemukan dari hal-hal eksternal, namun dapat dipahami melalui keraguan ataupun pikiran kita sendiri. Dan dari sini muncul frasa terkenalnya yang tadi disebut metode cogito atau metode keraguan. Nah, Descartes mendirikan fondasi dasar dalam pencariannya ini yang tadi disebut sebagai metode keraguan itu. Ini ia telah menemukan fondasi untuk filsafatnya, yang bukanlah filsafat ala Plato, abad pertengahan, agama atau yang lainnya, tetapi merupakan fondasi dari eksistensi dirinya yang berpikir. Kemudian Descartes memulai perjalanan filsafatnya dengan menggunakan metode. Baginya metode keraguan itu bukanlah tujuan akhirnya, sebaliknya metode ini dirancang untuk bergerak dari keadaan keraguan menuju kepastian. Di dalam metode ini juga terdapat langkah yang deduktif yang sangat jelas. Lalu disebutkan juga di situ karya yang sudah ditulis Descartes dan yang sudah diketahui oleh banyak orang. Yang pertama yaitu Discours de la Méthode atau uraian tentang metode yang diterbitkan pada tahun 1637, dan Meditationes de Prima Philosophia atau renungan-renungan tentang metafisika yang diterbitkan pada tahun 1641
Dan yang terakhir yaitu Principia Philosophia atau prinsip-prinsip filsafat yang diterbitkan pada tahun 1644. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ayo Kang. Untuk selanjutnya sesi diskusi, silakan yang mau bertanya. Kalau tidak, monggo teman-teman, barangkali ada yang ingin bertanya ataupun menambahi. pertanyaan Yus. Jika tidak ada pertanyaan, maka sudah, Mbak. Barangkali ada yang ingin ditanyakan. Saya tunggu sampai 9:30. Iya, monggo Mas Amir. Tolong diulangi lagi, Mas. Oh, dia sebutkan antara itu. Mas Amir, tolong jelaskan hubungan antara Renaissance dan humanisme. Pas abad pertengahan kan manusia Pemikirannya lebih mendetailkan, Mbak. Iya. Pemikirannya sing saka humanisme lebih mendetailkan dari Renaissance. Iya. Sama jawab, Mbak. Aku gak ngerti, Tommy jawab. Apa ya? Gak elah iki. Loh, kok satu? Alah. Mas Amir. Oh, dijawab Mbak Ella. Saya izin menjawab pertanyaan dari Amir, yaitu apa hubungan Renaissance dan humanisme. Jadi saya izin menjelaskan, yaitu Renaissance kan sebuah masa di mana karakteristik utama dari Renaissance adalah ada yaitu humanisme, individualisme, kebebasan dari kendali agama, empirisme dan rasionalisme. Nah, humanisme itu merupakan seperti ideologi, yaitu dia itu menentang pemikiran-pemikiran pada abad pertengahan yang mengekang manusia, yang manusia itu dikekang oleh doktrin gereja. Dan jadi humanisme ini dia itu menganggap bahwa manusia itu juga memiliki peran dalam untuk mengatur hidupnya. Mas Amir, izin menambahi. Intinya itu Renaissance itu masanya, tapi kalau humanisme itu gerakan pemikiran yang muncul pada masa Renaissance itu sendiri. Jadi kayak doktrin gitu loh pemikirannya. Nanti itu berkaitan sama rasionalisme, empirisme yang akan dijelaskan oleh besok kelompoknya Mbak Livia. Seperti itu. Bisa diterima, Mas?
bisa. Oke, Mbak. Belum paham. Belum paham yang di mananya. Ya tadi loh Mas, Renais itu masanya, tapi humanisme itu gerakan yang muncul pada masa Renaissance itu. Gitu. Gerakan saya Seperti yang dijelaskan Mbak Lala tadi, kalau Renaissance itu masanya, dan sedangkan humanisme itu ialah pemikirannya atau gerakannya. Jadi yang dimaksud ialah humanisme filsafat itu. Humanisme modern adalah gerakan pemikiran yang muncul pada abad ke-14 di Eropa dan berkembang pada masa Renaissance. Jadi humanisme ini menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan pada masa Renaissance itu. Bukan hanya nilai kemanusiaan, tapi kebebasan dan rasionalitas, serta menolak dogma-dogma agama dan otoritas yang tidak rasional. Humanisme filsafat juga menekankan pada pentingnya pendidikan dan perkembangan potensi manusia, serta menempatkan manusia sebagai pusat dari segala hal. Jadi humanisme filsafat modern juga, jadi Renaissance dan humanisme dianggap sebagai latar belakang munculnya filsafat modern. Karena kedua gerakan ini seolah-olah menghubungkan kembali kebudayaan Barat dari kegelapan abad pertengahan. Iya, saling bersangkutan. Oh, hubungannya apa saya saling bersangkutan dari tahu. Kayak ya, Mel. Sudah Mel. Iya Mbak. Ya ini pemikirannya, ini Mas Amir yang saya bacakan tadi, menekankan pada nilai-nilai kemanusiaan, kebebasan dan rasionalitas, serta menolak dogma-dogma agama dan otoritas yang tidak rasional. Sehingga antara humanisme dan Renaissance ini dianggap sebagai latar belakang filsafat modern, karena kedua gerakan ini seolah-olah menghidupkan kembali kebudayaan Barat dari kegelapan abad pertengahan. Mas Amir. Mas Amir. Mas Amir. Iya ya. Mas Amir, tadi kan humanisme gerakan yang muncul atau paham yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia. Nah, itu contohnya seperti kita setiap sesama manusia harus memperlakukan dengan baik tanpa melihat ras, suku, budaya, dan profesinya. Itu contohnya. Tadi kan humanisme kan gerakan yang muncul pada masa Renaissance. Dan humanisme adalah paham yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia dalam segala hal. Ya, tadi contohnya itu setiap orang atau setiap manusia harus memperlakukan sesama manusia dengan baik. Seperti itu contohnya. Bisa diterima atau kurang paham lagi? Gimana Mas Amir? Sudah, Preston, udah tutup. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada banyak kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.